Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, semoga tetap sehat dan tetap let's go. Eh, Kali ini kita akan sedikit memberikan tips. Sebetulnya tips-tips receh lah mungkin ya. Tapi insya Allah ini bermanfaat untuk teman-teman semua yang suka melakukan proses memodifikasi mesin ya. Jadi di hadapan kita ada Mio yang sedang kita garap 63 dengan klep 3127. Nah, di sini kita akan sedikit memberikan tips untuk teman-teman semua. Karena kan hampir kebanyakan untuk Mio itu pelatuknya sering menggunakan pelatuk blade atau bit ya, dengan rasio pelatuk 1,5 yang merubah profil Nokonas menjadi lebih tidur ya. Tentunya di video sebelumnya, video yang lama kita juga sudah mengupload ketika kita ingin mengaplikasikan pelatuk blade ini. Ada sisi yang harus dipapas, diantaranya sisi yang sebelah sini untuk sebelah X ya. Untuk yang bagian X itu cenderung lebih ke kiri. Mapasnya yang ini dipapas sampai nanti si pelatuknya itu lurus dengan klep. Kita akan contohkan sedikit mengulas video lama ya. Nah, yang dipapas itu sebelah sini untuk yang bagian X, sehingga nanti pelatuk bergeser dan ini lurus dengan ujung klep ya, dan ini harus lurus dengan ujung klep gitu. Nah, dan untuk yang bagian in itu dipapasnya sebelah sini. Jadi untuk yang X dipapas sebelah sini, untuk yang in dipapas sebelah sini. Nah, setelah kita melakukan proses pemapasan sampai ke pelatuk ini bisa PNP, namun di sini harus ditambah ganjel, bisa sama kuningan dan juga besi. Kalau kita di sini menggunakan pen piston yang 15, lubang dalamnya itu 10 mili sehingga pelatuk itu masuk ya. Tips agar penggunaan pelatuk ini awet di head. Untuk yang bagian X, secara otomatis kan yang dipapas sebelah kiri itu menjadikan si lubang itu dangkal, dan sudah kita bor ulang. Di lubang yang ini tuh kita bor menggunakan mata bor 10 mili pas, tapi teman-teman semua harus hati-hati. Dan untuk pelatuk kita menggunakan smash yang X-nya itu lebih panjang agar tetap tahanannya itu kuat, tidak bebannya itu tetap terbagi, tidak membebani di satu sisi saja. Nah, setelah itu inti dari video ini kita akan sedikit memberikan tips. Apabila teman-teman semua menggunakan bos-bosan dengan RRA blade, sebaiknya dicoak ya. Sebaiknya harusnya dicoak seperti ini. Ini tuh fungsinya ketika nanti oli yang ada di head ini terus bergejolak, nanti bisa masuk ke bagian pelatuk juga. Karena untuk pelatuk ini yang X itu nggak ada lubangnya, yang in itu ada lubangnya. Untuk yang in lubangnya itu di dalam. Nah, jadi ketika kita memberikan coakan seperti ini, secara otomatis nanti ketika olinya itu udah naik ke head, olinya juga bisa sedikit masuk dan melumasi bagian ini gitu. Jadi proses pelumasan di bagian pelatuk ini sangat penting agar performa mesin tidak berkurang dan memang mengurangi panas dari gesekan antara pelatuk dan si pelatuknya ini, si pennya maksudnya gitu. Karena kan pennya itu diam dan pelatuknya itu terus bergerak dengan beban per klep dan juga lip noken semisal yang jadi beban, dan itu akan memperingan gesekan. Nah, saya kira dan saya sering lihat itu jarang yang memberikan coakan seperti ini.
sudah kita amati di beberapa modifikasi, dan mungkin modifikasi saya sendiri pun sebetulnya jarang, dan baru kali-kali ini kita akan memberikan tips receh tapi memang sangat berpengaruh menurut kita. Jadi ketika oli sudah masuk dan bisa melumasi si pelatuk ini, secara otomatis proses pelumasan itu sangat penting, dan beban di pelatuk juga nggak begitu berat ya. Nah, tentunya teman-teman semua mungkin sudah pernah ngelihat, terutama di head yang aftermarket ya, seling rungkat di bagian sini. Selain mungkin bahannya berbeda dengan yang ori, yang pertama ini juga bisa jadi penyebabnya. Akibat tidak adanya lubang pelumasan semisal, dan beban perklep yang begitu berat, juga lip yang begitu tinggi, itu menjadikan panas di bagian pelatuk, yang pada akhirnya awal-awalnya itu menjadikan si pen pelatuk ini longgar pada lubangnya gitu. Biasanya ketika sudah longgar itu terdapat indikasi mesin susah jempling mesin akan sedikit gemericik, dan tentunya itu harus dilakukan pengecekan segera sebelum head Anda rungkat gitu. Itu bisa jadi karena tidak adanya pelumasan di bagian pelatuk dan pen pelatuk. Karena untuk Mio ini jalur oli hanya terdapat di bagian lahar ya. Jadi jalur oli itu masuk di sini di atas, turun ke bagian lahar dalam, dan tersebar di noken as. Nah, jadi masuk ke sini, tersebar di sini. Gitu, tersebar di sini. Nah, sedangkan untuk blade atau bit hampir sama ya. Ini adalah pelatuk bit, kita anggap sebagai blade juga sama. Untuk jalur olinya tuh di atas dan cenderung masuk ke tutup lalu nyembur dari atasnya. Kan seperti itu. Tapi untuk Mio itu dari noken as gitu. Jadi kita perlu penyesuaian untuk memodifikasi jalur oli di bagian pelatuk dan pennya gitu. Di antaranya kita akali di bagian ganjelnya ini agar si olinya itu bisa masuk. Yang pertama itu. Dan di sini juga kita ada dua head ya, dengan tipe yang berbeda. Yang ini itu bit dan ini adalah bit juga, tapi tipenya K44 ya. K44 itu ISP yang starter halus. Ini masih starter kasar. Ternyata di bawaan pabriknya juga sudah terdapat inovasi di head bit yang K44. Teman-teman semua bisa lihat ketika kita amati di head Honda Beat itu cenderung rata semua ya. Ini cenderung rata. Tidak ada coakan di sini, tidak ada coakan di bagian sini. Nah, kalau si pelatuk sama dudukan ininya itu agak longgar, itu cenderung aman. Tapi kalau misalkan terlalu pas, itu kemungkinan bisa macet di bagian as pelatuk. Nah gitu. Ini untuk bit yang tahun lama, bit karbu. Dan kita bisa bandingkan dengan bit ISP ini. Nah gitu. Untuk bit ISP tetap sama seperti bit atau blade, yang lubang olinya itu masuk di kanan atas, lalu masuk ke tutup dan nyembur ke bagian pelatuk dan noken as. Nah, untuk yang bit ISP ini sudah terdapat coakan sedikit bawaan pabrik. Nah, teman-teman semua bisa lihat. Ini adalah coakan bawaan pabrik. Yang ternyata ini merupakan inovasi dari pabrik setelah keluarnya di bit karbu ini. Dan ini menjadi inovasi kecil tapi berpengaruh menurut kita ya. Jadi masuk sebagai pelumasan ke pelatuk. Nah gitu. Dan untuk yang bagian X juga sama, ini terdapat coakan bawaan pabrik ya ini. Nah, jadi juga kita pernah pernah mengamati, dan memang ada teman kita yang mengalaminya. Untuk bagian pelatuk ini, jadi si pelatuknya sama pennya itu macet,
terutama di motor-motor bore up, macet sampai ke ininya tuh seret ya, sampai macet, pelatuk dan asnya juga macet, terutama di bit karbu. Untuk teman-teman semua nih bisa melakukan inovasi ketika di bit karbu yang bore up. Kita harap memberi coakan di sini seperti yang bawaan bit ISP ini. Nah, ini bit ISP ada coakan atas bawah. Nah, gitu. Jadi ini juga inovasi dari keluaran pabrik juga ya. Kita hanya memodifikasi untuk di bagian head mio karena memang bisa juga nanti teman-teman semua dicoak di sini, bisa. Tapi kita lebih memilih dicoak di bos ganjelnya ini karena lebih langsung kena di pelatuknya. Teman-teman semua bisa lihat ini menjadi celah untuk masuknya oli. Semoga tips ini bisa membantu teman-teman semua atau bisa menambah inovasi juga ilmu pengetahuan untuk teman-teman semua, dan semoga video ini bermanfaat. Untuk teman-teman semua yang belum subscribe bisa subscribe, comment, like, and share agar video-video kami dan channel kami bisa berkembang. Terima kasih banyak, semoga tetap sehat dan tetap let's go.